Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluarga semua dimanapun berada. Hari ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita. Topik yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi mari kita bincangkan dengan lebih mendalam dan terbuka. Yaitu kenapa perlu kesiapan sebelum membangun keluarga. Mengapa hal ini begitu penting? Saya yakin banyak dari kita memiliki impian untuk memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi, mari kita akui, tingginya angka perceraian di era modern ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ratusan ribu pasangan bercerai setiap tahunnya. Ada pertanyaan yang menghantui pikiran saya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah kita tidak cukup mencintai pasangan kita? Apakah itu pertanda bahwa kita tidak pantas untuk bahagia bersama pasangan kita? Sayangnya, tak jarang ada satu hal yang terlupakan, yaitu kesiapan. Kesiapan adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia dan harmonis. Tidak hanya finansial, tetapi juga kesiapan secara emosional, mental, dan fisik. Nah, ketika kita mencintai seseorang, itu bukanlah satu-satunya hal yang dibutuhkan. Seorang teman pernah mengatakan kepada saya, cinta saja tidak cukup, tapi cinta harus diiringi dengan kesiapan dan komitmen. Bayangkan, jika kita memutuskan untuk membentuk keluarga tanpa kesiapan yang memadai, kita mungkin tidak memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi masalah yang akan datang. Pertengkaran, tekanan finansial, atau bahkan perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak dapat merusak hubungan yang sebenarnya bisa bertahan jika kita lebih siap untuk emosional dan mental. Kemudian, mari kita bicarakan tentang anak-anak. Mereka adalah masa depan bangsa. Potensi melahirkan anak stunting adalah hal yang serius dan harus menjadi perhatian kita bersama. Sebagai calon orang tua, tanggung jawab kita bukan hanya memberi mereka makanan yang cukup, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan penuh rasa cinta. Itulah mengapa kesiapan fisik juga sangat penting. Menjalani pola hidup sehat, mengkonsumsi nutrisi yang tepat, adalah investasi besar untuk masa depan buah hati kita. Dan ingat, perencanaan kehidupan berkeluarga bukan hanya tentang persiapan saat sudah dewasa, tetapi juga dimulai sejak remaja. Periode remaja adalah saat kita membangun pondasi kepribadian, nilai-nilai, dan impian kita. Merencanakan karir, mendapatkan pendidikan yang memadai, dan memiliki pemahaman yang baik tentang siapa diri kita. Karena itu adalah langkah awal yang penting untuk membangun keluarga yang kokoh dan bahagia. Jadi, sahabat keluarga semuanya, mari kita ingatkan diri kita sendiri betapa pentingnya kesiapan sebelum berkeluarga. Bukan hanya untuk menghindari resiko perceraian atau potensi melahirkan anak stunting, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis, dan juga penuh dengan rasa cinta. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa merencanakan masa depan. Dan berbicara tentang keluarga, mari kita pahami pentingnya peran keluarga dalam menjalankan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan kita. Fungsi-fungsi inilah yang menjadi pilar utama dalam membentuk fondasi keluarga yang kokoh dan berarti. Fungsi pertama adalah fungsi agama. Keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai keagamaan ditanamkan dan dipraktekkan. Melalui agama, kita belajar tentang moralitas, etika, dan menemukan makna kehidupan. Ini adalah fondasi yang penting untuk membimbing kita dalam menghadapi tantangan hidup dan memahami tujuan hidup yang lebih tinggi. Kedua adalah fungsi pendidikan. Keluarga adalah lembaga pertama di mana proses pembelajaran dimulai. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak, dan mereka berperan dalam membentuk karakter dan pengetahuan awal mereka. Dengan memberikan pendidikan yang baik, keluarga memberikan bekal bagi anak-anak untuk menghadapi masa depan dengan percaya diri. Nah, ketiga adalah fungsi sosial budaya.
Keluarga adalah wadah di mana norma-norma dan nilai budaya diteruskan dari generasi ke generasi. Ini adalah tempat di mana kita belajar tentang adat istiadat, tradisi, dan bahasa yang membentuk identitas kita sebagai bangsa. Penting untuk keluarga memahami dan melestarikan warisan budaya kita, sekaligus membuka pikiran untuk saling menghargai dan menghormati budaya orang lain. Nah, keempat adalah fungsi ekonomi. Keluarga bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar dan mengelola sumber daya secara bijaksana. Menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan stabilitas dalam keluarga, memastikan kesejahteraan dan keamanan anggota keluarga. Kelima adalah fungsi cinta kasih. Ini adalah inti dari keluarga. Cinta kasih adalah apa yang menghubungkan kita satu sama lain di tengah tekanan dan konflik. Cinta kasih adalah perekat yang menjaga keluarga tetap bersatu, mengungkapkan cinta, perhatian, dan dukungan satu sama lain. Ini adalah fondasi penting bagi hubungan keluarga yang harmonis. Keenam adalah fungsi lingkungan. Jadi keluarga memiliki peran dalam melestarikan lingkungan tempat kita tinggal. Bagaimana kita merawat bumi kita, karena ini akan mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Mengajarkan kesadaran lingkungan kepada anak-anak akan membantu menciptakan generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap alam ini. Ketujuh adalah fungsi perlindungan. Artinya, keluarga adalah tempat yang harus menjadi zona aman bagi setiap anggota keluarga. Ini adalah tempat di mana kita merasa dilindungi, dihargai, dan dihormati. Keluarga harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan fisik maupun mental. Setiap anggota keluarga harus merasa nyaman untuk berbincang dan berbicara tentang perasaan dan meminta bantuan ketika lagi membutuhkan. Dan terakhir adalah fungsi reproduksi. Tentu saja, keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai. Tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi anak-anak kita, memberikan cinta tak terbatas, dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berarti bagi kehidupannya di masa depan. Nah, melalui 8 fungsi keluarga ini sangat penting. Jadi keluarga menjadi sarana utama dalam membentuk manusia yang utuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, persiapan sebelum berkeluarga adalah kunci untuk membangun tanggung jawab dengan baik dalam mengemban fungsi-fungsi ini. Saat kita memahami pentingnya kesiapan dalam hal finansial, emosional, dan mental, kita memastikan bahwa keluarga kita akan menjadi pilar yang kokoh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Ada momen yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, yaitu merencanakan kelahiran anak pertama. Melahirkan seorang anak adalah suatu keajaiban dan anugerah yang besar. Tetapi di baliknya ada tanggung jawab yang besar pula, yang harus kita emban sebagai calon orang tua. Mempersiapkan diri untuk memiliki anak pertama bukanlah perkara mudah. Tetapi perjalanan ini bisa menjadi indah jika kita memastikan bahwa kesehatan ibu dan bayi adalah prioritas utama. Kesehatan ibu hamil adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dengan serius. Maka dari itu, perlu kita mempersiapkan nutrisi dan lingkungan yang sehat bagi ibu hamil. Nah, mengkonsumsi makanan bergizi adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Nutrisi yang cukup seperti asupan vitamin, mineral, protein, dan zat gizi lainnya akan membantu perkembangan janin secara optimal. Selain itu, hindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, karena hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan bayi dalam kandungan. Selain memperhatikan nutrisi, penting bagi ibu hamil untuk menjaga lingkungan sekitar yang bersih dan sehat. Hindari paparan zat-zat berbahaya seperti pestisida dan bahan kimia beracun yang dapat membahayakan perkembangan janin. Juga hindari stres yang berlebihan dan pastikan ibu hamil mendapatkan istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Kemudian, perlu juga memeriksakan kehamilan secara teratur, karena ini adalah langkah yang krusial dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Melalui pemeriksaan rutin ini, kita bisa mendeteksi dini jika ada masalah atau resiko pada kehamilan. Ini juga membantu kita untuk merencanakan dengan baik perawatan yang diperlukan, agar kelahiran berlangsung dengan aman.
Menetapkan fasilitas kesehatan yang baik dan terpercaya juga perlu dipersiapkan sebelum kelahiran anak pertama. Nah, berbicara dengan tenaga medis yang berpengalaman, mencari informasi tentang rumah sakit atau bidan terdekat, serta mengetahui prosedur-prosedur yang diperlukan saat kelahiran. Ini bisa menjadi langkah bijak untuk menghadapi momen yang sangat berharga itu. Selanjutnya, inisiasi menyusui dini juga merupakan hal penting setelah kelahiran. Inisiasi menyusui dini adalah saat ibu menyusui bayinya dalam 1 jam pertama setelah kelahiran. Proses ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan bayi dan ibu, seperti membentuk ikatan emosional yang kuat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, dan membantu kelancaran produksi ASI. Terakhir, memberikan hanya air susu ibu atau ASI kepada bayi hingga usia 6 bulan untuk memberikan nutrisi terbaik bagi bayi. Karena ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Setelah itu, ASI juga memiliki zat-zat kekebalan yang membantu melindungi bayi dari penyakit dan infeksi. Dengan memahami dan mempersiapkan diri dalam aspek-aspek kesehatan ini, kita memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak pertama kita untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan lebih sehat. Nah, peran seorang ibu dan ayah dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan anak adalah tak ternilai harganya. Jadi mari bersama-sama menjadikan momen ini sebagai langkah awal menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Memahami pentingnya mengatur jarak kelahiran merupakan salah satu langkah bijak untuk memastikan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan. Jarak kelahiran yang terlalu dekat bisa memberikan beban berlebih pada tubuh ibu dan menyebabkan resiko komplikasi. Selain itu juga memiliki implikasi sosial maupun ekonomi. Tahapan yang pertama tentu saja adalah merencanakan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak kedua. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti kesehatan ibu setelah melahirkan anak pertama, stabilitas ekonomi, kesiapan emosional, dan mental untuk menghadapi peran sebagai orang tua dari jumlah anak yang lebih dari satu, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Setelah menetapkan waktu yang tepat, langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan tenaga medis, seperti bidan atau dokter spesialis. Mereka dapat membantu menyusun rencana kesehatan yang sesuai dengan kondisi fisik dan medis ibu, serta memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Karena setelah melahirkan anak pertama, diperlukan waktu pemulihan dan penyembuhan yang optimal bagi tubuh ibu. Nah, tahapan ini memungkinkan tubuh kembali pulih secara fisik dan hormon, kembali berimbang. Umumnya disarankan untuk menunggu minimal 18 bulan hingga 2 tahun sebelum mencoba kehamilan lagi. Selanjutnya dalam tahap ini, orang tua dapat mempertimbangkan menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai. Metode kontrasepsi yang dapat dipilih adalah salah satunya pil KB, IUD, suntik, KB kondom, atau metode kontrasepsi lain yang disarankan oleh tenaga medis. Memilih metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan adalah hal yang penting dilakukan, karena setiap orang berbeda-beda kecocokan dalam penggunaan alat kontrasepsinya. Selama jarak kelahiran, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan ibu dan bayi. Selalu periksakan kehamilan secara teratur ke dokter atau bidan. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan perkembangan bayi yang sehat dan untuk mendeteksi dini jika ada masalah medis yang perlu diatasi. Nah, ketika mendekati usia 3 tahun anak pertama, tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan anak serta diri sendiri untuk menghadapi peran sebagai kakak atau adik. Bicarakan dengan anak pertama tentang kelahiran adiknya dan ajak dia untuk merasa terlibat, baik itu terlibat dalam proses kehamilan dan kelahiran adiknya. Ini akan membantu memperkuat ikatan keluarga dan mengurangi rasa cemburu yang mungkin akan muncul. Selama masa kehamilan anak kedua, tetap lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan pertahankan gaya hidup sehat. Pastikan ibu mendapatkan nutrisi yang cukup dan istirahat yang memadai untuk memastikan kehamilan berjalan dengan lancar. Anak usia balita berada dalam periode yang sangat kritis dalam perkembangan mereka. Masa 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari terbentuknya janin hingga usia 2 tahun,
merupakan periode keemasan dalam pembentukan otak. Pada masa inilah jaringan otak berkembang dengan pesat dan mengalami peningkatan konektivitas saraf yang sangat penting untuk pembelajaran dan perkembangan berbagai keterampilan kognitif dan emosional. Nah, peran orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat itu sangatlah penting dalam periode ini. Stimulasi yang baik melalui bermain, membaca, bernyanyi, dan berinteraksi dengan anak itu membantu merangsang perkembangan saraf otak dan membentuk fondasi kecerdasan dan keterampilan sosial yang kuat. Selain itu, penting bagi orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang bayi secara menyeluruh. Ini melibatkan mengamati pertumbuhan fisik, kesehatan, bahasa, keterampilan, motorik, dan aspek sosial emosional anak. Mengenali dan merespon perkembangan anak dengan tepat dapat membantu mengidentifikasi jika ada tanda-tanda perkembangan yang tidak sesuai dengan usianya, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil dengan segera. Menjadi orang tua hebat dalam pemantauan tumbuh kembang anak ini merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban. Untuk memudahkan pemantauan tersebut, maka ada alat yang namanya Kartu Kembang Anak atau KKA yang akan membantu mencatat perkembangan anak dari usia balita hingga usia 5 tahun. Kartu Kembang Anak ini berisi catatan dan informasi tentang perkembangan fisik, kesehatan, kecerdasan, bahasa, dan sosial emosional anak. Dengan mengisi KKA secara teratur, orang tua dapat melacak dan memantau perkembangan anak dari waktu ke waktu. Ini membantu mendeteksi dini potensi masalah perkembangan dan memberikan intervensi yang tepat jika diperlukan. Dalam mengasuh anak usia balita, penting bagi orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang konsisten. Keterlibatan orang tua dalam membimbing dan mendukung perkembangan anak akan membentuk ikatan emosional yang kuat dan memberikan rasa aman yang sangat penting bagi perkembangan anak. Sebagai orang tua, kita memiliki peran krusial dalam membentuk generasi masa depan dengan memberikan perhatian dan cinta kasih yang tak terbatas, serta memastikan stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang anak yang tepat. Kita akan memberikan bekal terbaik bagi anak kita, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berikutnya adalah pemantauan tumbuh kembang anak. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat atau KMS. Nah, KMS adalah alat yang sangat berharga bagi orang tua untuk memantau, mencatat perkembangan anak mereka secara teratur. Nah, Kartu Menuju Sehat ini adalah dokumen kesehatan anak yang menyediakan catatan rinci tentang status kesehatan pertumbuhan serta perkembangan anak dari usia 0 hingga 5 tahun. KMS seringkali diberi oleh tenaga medis atau petugas kesehatan. Itu diberikan kepada orang tua ketika bayi baru lahir, dan ini menjadi panduan bagi orang tua dalam merawat dan memantau tumbuh kembang anak mereka. Nah, pentingnya Kartu Menuju Sehat ini dalam pemantauan tumbuh kembang anak itu terletak pada beberapa hal. Biasanya yang pertama adalah KMS mencatat data tentang pertumbuhan fisik anak, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, serta perkembangan berbagai aspek lainnya seperti perkembangan bahasa motorik dan kognitif. Dengan mencatat data ini secara teratur, orang tua dapat melihat perkembangan anak dalam periode waktu tertentu dan mengetahui apakah pertumbuhan mereka sesuai dengan standar normal. Nah, deteksi dini masalah kesehatan dan perkembangan ini juga dapat terpantau. KMS membantu orang tua dan petugas kesehatan dalam mendeteksi dini potensi masalah kesehatan dan perkembangan anak. Jika ada perbedaan signifikan dalam pertumbuhan atau perkembangan anak, ini dapat menjadi sinyal bahwa ada masalah yang perlu diatasi. Dengan demikian, langkah-langkah intervensi dapat diambil lebih awal dan mengatasi masalah tersebut. Panduan perawatan dan gizi. KMS juga memberikan panduan tentang perawatan dan gizi yang tepat bagi anak pada berbagai usia. Informasi ini membantu orang tua dalam memberikan nutrisi yang seimbang dan merencanakan perawatan yang sesuai dengan usia anak. Sebagai contoh, panduan KMS dapat membantu orang tua dalam memastikan bahwa anak mendapatkan imunisasi yang tepat pada waktu umur yang tepat. Hubungan dengan petugas kesehatan. Melalui KMS, orang tua dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan petugas kesehatan atau tenaga medis. Mereka dapat berkonsultasi tentang perkembangan anak,
mendapatkan saran atau informasi medis, serta mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam perawatan anak. Dalam upaya menjadi orang tua hebat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, penggunaan kartu menuju sehat sangatlah penting. Melalui KMS ini yang bisa didapatkan di posyandu di tempat pelayanan kesehatan, orang tua dapat memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan kesehatan yang terbaik dan pemantauan yang tepat. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan siap meraih masa depan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga informasi ini memberikan wawasan bagi kita dan keluarga kita. Jangan lupa subscribe, komen di bawah, like jika suka, dan silakan share video ini kepada teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.